Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari 4AABT Malam. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menampilkan layout serta lingkungan perkantoran yang efektif. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Abdan Tajali. Yang kedua ada Wahyuni Agustia. Yang ketiga ada Tania Belensky. Oke, di dunia kerja, tata letak kantor memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas dan efisiensi. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu layout dan lingkungan perkantoran, serta bagaimana faktor-faktor di dalamnya yang mempengaruhi kenyamanan dan kinerja karyawan. Apa itu layout dan lingkungan perkantoran? Layout perkantoran adalah pengaturan ruang kerja, perabot, dan peralatan kantor untuk mendukung efisiensi kerja. Tujuan utamanya adalah membuat karyawan bisa bekerja dengan baik tanpa banyak gangguan. Selanjutnya, yaitu lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran adalah kondisi fisik dan non-fisik yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan ini bisa berupa faktor fisik, faktor psikologis, dan fasilitas pendukung. Yang contoh faktor fisik, pencahayaan dalam bekerja supaya mata tidak lelah, sirkulasi udara, dan kebersihan kantor. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini suasana kerja yang mendukung seperti hubungan baik antar karyawan dan atasan, warna ruangan yang menenangkan atau memotivasi. Di fasilitas pendukung, adanya pantry ruang istirahat atau area santai untuk melepas penat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layout kantor. Yang pertama ada layout kantor terbuka. Layout kantor terbuka itu ruangan tanpa sekat atau sedikit sekat, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Contohnya startup dan coworking space. Yang kedua ada layout kantor tertutup. Setiap karyawan memiliki ruang kerjanya sendiri. Privacy lebih tinggi, cocok untuk pekerjaan yang butuh fokus. Contohnya kantor eksekutif atau bank. Yang ketiga ada layout kantor gabungan. Layout kantor gabungan ini kombinasi kantor terbuka dan tertutup, menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Contohnya perusahaan besar dengan area meeting dan ruang kerja pribadi. Yang keempat ada layout berdasarkan aktivitas. Karyawan bebas memilih tempat kerja sesuai kebutuhan tugasnya, meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas. Prinsip tata ruang kantor yang baik. Supaya tata ruang kantor nyaman dan mendukung pekerjaan, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, alur kerja lancar. Barang-barang dan meja diatur supaya karyawan tidak perlu bolak-balik terlalu jauh untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, penggunaan ruang efisien. Semua ruang dimanfaatkan dengan baik tanpa ada area kosong yang tidak berguna. Yang ketiga, nyaman dan aman. Pastikan perabotan tidak menghalangi jalan atau membahayakan karyawan. Yang keempat, mudah diawasi. Tata letak meja memungkinkan pengawasan mudah oleh atasan tanpa mengganggu privasi. Selanjutnya, manfaat tata ruang dan lingkungan kantor yang baik. Nah, jika tata ruang kantor dan lingkungannya dirancang dengan baik, manfaatnya adalah yang pertama, karyawan lebih produktif karena merasa nyaman saat bekerja. Yang kedua, komunikasi antar karyawan lebih lancar. Lalu yang ketiga, pekerjaan selesai lebih cepat karena alur kerja tidak terhambat. Yang keempat, kesehatan fisik dan juga mental karyawan akan lebih terjaga. Dan yang terakhir, memberikan kesan profesional kepada tamu atau klien yang datang ke kantor. Jadi kesimpulannya adalah tata ruang kantor atau layout dan lingkungan perkantoran itu sangat penting dalam manajemen perkantoran karena mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, dan juga produktivitas karyawan. Dengan pengaturan ruang yang rapi serta lingkungan kerja yang sehat, perusahaan bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari penjelasan video kami. Terima kasih.